Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, ada kalanya kita baik berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum kita ke pembahasan pokok kita, ada kalanya kita mengetahui terlebih dahulu CPMK yang mahasiswa harus penuhi ketika mempelajari mata kuliah perbankan syariah. Yang pertama, yaitu mahasiswa harus mampu menjelaskan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Yang ketiga, menganalisis penerapan akad dalam produk penghimpun dana dan penyaluran dana. Yang keempat, mahasiswa mampu membedakan sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu menganalisis kesesuaian produk perbankan syariah dengan prinsip-prinsip perbankan syariah yang berlaku di dalam regulasi syariah. Terus selanjutnya, kita akan membahas pokok pembahasan prinsip-prinsip syariah dan akad dalam perbankan syariah. Yang mana di sini prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional perbankan syariah serta akad-akad yang digunakan dalam produk dan layanan perbankan syariah itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip syariah. Bisa jelaskan anak-anak, bisa tolong ibu bacakan. Yang pertama apa saja? Tauhid. Yang pertama tauhid. Yang kedua Akidah. yang ketiga yang keempat yang kelima Maslahat. yang keenam Kepatuhan syariah. Terus yang selanjutnya itu akad-akad dalam perbankan syariah. Akad-akad dalam perbankan syariah ini ada 3. Yang pertama yaitu akad penghimpun dana. Yang kedua itu akad penyaluran dana. Yang ketiga akad jasa. Nah, sudah kita pelajari prinsip-prinsipnya apa saja tadi yang sudah Ibu jelaskan. Yang kedua akad-akad perbankan syariah. Yang terakhir itu perbedaan utama dengan perbankan konvensional. Tadi kan kita membahas tentang yang ada di prinsip-prinsip syariah kan. Nah, perlu kita ketahui perbedaan apa saja yang ada di antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Yang pertama itu, kalau di perbankan syariah itu ada prinsip prinsip syariah. Kalau di bank konvensional itu menggunakan prinsip bunga. Selanjutnya yaitu di dalam perbedaan utamanya itu di dalam perbankan syariah itu adanya transparansi yang adil. Selanjutnya yaitu berorientasi pada kemaslahatan umat. Dan terakhir diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kalau di bank konvensional nggak ada tuh DPS-DPS-an. Yang adanya cuma di perbankan syariah. Tujuan kita dalam mempelajari prinsip-prinsip syariah dan akad dalam perbankan syariah yaitu untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah serta akad-akad yang sesuai dalam operasional perbankan syariah secara tepat, terus amanah dan profesional. Gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip syariah, landasan utama dalam operasional perbankan syariah. Tadi kan kita sudah ada tauhid, keadilan, larangan riba, larangan goror, maisir dan zalim, yang kelima maslahah, yang keenam kepatuhan syariah. Ini semuanya adalah prinsip-prinsip dasar dalam pengoperasionalan atau landasan utama dalam perbankan syariah. Landasannya apa, Bu? Landasannya ada di surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bunyi ayatnya seperti apa? Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Proof ya untuk kita semua karena sudah hafal ayatnya. Selanjutnya kita akan membahas akad dalam perbankan syariah. Nah, akad di dalam perbankan syariah itu ada 3 seperti yang Ibu jelaskan tadi. Dalam akad penghimpun dana ini biasanya kita menemukan akad wadiah, yaitu akad titipan murni dari nasabah kepada bank syariah yang dapat diambil kapan saja. Ini karakteristik bank
akad wadiah. Terus yang mudharabah ini kerjasama antara pemilik dana atau yang sering kita sebut sahibul mal dan pengelola dana atau mudorib dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Wadiah dan mudharabah ini sering kita sebut dengan tabungan dan deposito syariah. Kan kalau orang-orang awam tuh nggak tahu tuh wadiah mana mudharabah, taunya tabungan, taunya deposito kayak gitu. Terus yang kedua ini akad penyaluran dana. Penyaluran dana ini ada beberapa di sini Ibu sebutkan, ada murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qarat. Ini salah satu akad penyaluran dana di dalam perbankan syariah. Selanjutnya itu ada akad jasa. Akad jasa apa saja sih? Yang pertama itu ada wakalah, kafalah, dan rohan. Selanjutnya kita sudah membahas nih, sudah akad dalam perbankan syariah. Kita perlu tahu juga prinsip dasar dalam akad perbankan syariah itu apa saja. Nah, mahasiswa perlu tahu di dalam prinsip dasar akad perbankan syariah itu harus berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua sering ridho dan tidak ada unsur paksaan. Nggak boleh tuh dipaksa dalam melakukan transaksi di dalam perbankan syariah. Yang ketiga itu transparansi dan jujur. Yang keempat tidak mengandung riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak. Jadi nggak boleh saling dirugikan. Jadi untung harus sama-sama untung. Terus alur umumnya seperti apa? Di dalam alur umum akad dalam perbankan syariah itu pertama negosiasi. Harus negosiasi dulu nih. Yang kedua akadnya, kan udah negosiasi berarti ada akad. Yang ketiga pelaksanaannya. Yang keempat setelah pelaksanaan ada monitoringnya. Nah setelah monitoring dilakukan baru penyelesaian akad kayak gitu. Untuk selanjutnya kesimpulannya, ini ada beberapa kesimpulan yang telah Ibu simpulkan dari materi yang telah Ibu sampaikan. Yang pertama itu, apa saja? Yang pertama, berlandaskan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang terakhir, mewujudkan keberkahan dan keberlanjutan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah serta akad yang sesuai, perbankan syariah dapat terus berkembang sebagai solusi keuangan yang beretika, inklusif, dan memberi manfaat bagi seluruh umat. Kayak gitu ya. Nah, Ibu kan dari tadi sudah menjelaskan nih tentang prinsip dan akad syariah dalam perbankan syariah. Ibu pengen tahu dong tanggapan mahasiswa, mungkin ada yang tidak mengerti dari penjelasan Ibu tadi, bisa diajukan pertanyaan. Silahkan. Yang ada yang mau bertanya? Baik, Aris, dipersilahkan. Seperti yang telah kita ketahui, prinsip tauhid menuntut kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan pemilik mutlak atas segala kekayaan yang ada di dunia. Lalu bagaimana konsep kepemilikan mutlak tersebut mempengaruhi cara bank syariah memandang uang dan menjalankan operasional bisnisnya jika dibandingkan dengan Nah, di dalam prinsip-prinsip syariah itu kan ada akad tauhid ya, akad tauhid tentang prinsip tauhid. Nah, di dalam tauhid itu kan di dalam perbankan syariah bukan hanya sebuah keyakinan saja, itu menjadi pedoman bahwa segala sesuatu tindakan kita itu berdasarkan keimanan, kayak gitu. Nah, kalau sudah manusianya beriman ketika menjalankan segala sesuatu seperti ekonomi itu pasti adil dan jujur kayak gitu. Kenapa harus tauhid, Bu? Karena kan kalau kita bertauhid, berkeimanan, ketika kita melakukan segala transaksi itu kita tidak melenceng dari yang telah diharamkan kayak gitu. Seperti yang pertama bahwa segala sesuatu harta di dunia ini itu mutlak milik Allah. Jadi kalau sudah milik Allah kita tidak boleh semena-mena menggunakannya. Yang kedua, ketika kita bertauhid, berkeyakinan dalam bertransaksi, itu pasti timbul adanya etika dalam berbisnis itu harus adil, jujur, amanah, dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak beriman atau dalam artian bertauhid, itu pastinya melenceng. Bagaimana nasabah mau menitipkan uangnya kepada kita, sedangkan kita tidak dapat dipercaya kayak gitu. Makanya landasan utama kita adalah bertauhid atau tauhid kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Ibu rasa semuanya sudah jelas. Kalau sudah jelas, Ibu di sini ada kuis.
Nah, mahasiswa bisa mencoba seberapa paham dari penjelasan Ibu tadi. Silahkan di-scan. Oke, sudah di-scan. Nah, dimulai ya, diisi. Santai saja mengisinya. Sudah ya, kita akhiri ya. Baik. Nah, ini akan timbul hasilnya nih. Siapa yang juara 1? Wah, kita beri approve bagi yang juara 1, 2, dan 3. Bagi yang tidak mendapatkan juara 1 dan 2 dan 3, harap jangan berkecil hati. Nanti ada lagi kuis di pertemuan Ibu selanjutnya. Ya, baik. Ibu rasa sudah cukup materi yang Ibu paparkan untuk siang hari ini. Mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita beri approve untuk kita yang sudah hadir dalam mata kuliah pada sore hari ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.